Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adik, hari ini kakak akan membahas materi kelas 9 semester kedua. Judulnya kesebangunan dan kekongruenan. Kita masuk langsung ke kesebangunan bangun datar. Lambang kesebangunan. Ya, lambang kesebangunan dia seperti tanda kurang yang bergelombang. Kemudian syarat kesebangunan. Di sini kakak akan menyajikan syarat kesebangunan sebanyak 3 syarat. 2 bangun atau lebih dapat dikatakan sebangun apabila bentuknya sama. Syarat yang pertama itu bentuknya sama. Karena nggak mungkin 2 bangun dikatakan sebangun apabila bentuknya berbeda, ya kan? Kemudian syarat yang kedua, sudut yang bersesuaian besarnya sama. Jadi sudut-sudut yang bersesuaian memiliki ukuran yang sama. Bersesuaian di sini maksudnya sama letak dan posisinya. Dan syarat yang ketiga, sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Jadi itulah ketiga syarat 2 bangun dapat dikatakan sebangun. Lanjut kita masuk ke contoh biar lebih paham. Di sini ada 2 bangun. Gambar apa itu adik-adik? Ya, itu gambar trapesium. Ada trapesium A, B, C, D dan trapesium K, L, M, N. Apakah trapesium ABCD sebangun dengan trapesium K, L, M, N? Ya. Untuk mengetahui kedua trapesium ini sebangun atau tidak, kita perlu mengidentifikasi syarat-syarat kesebangunan terhadap kedua bangun tersebut. Jika memenuhi, maka kedua bangun tersebut dapat dikatakan sebangun. Tetapi jika ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, maka kita tidak bisa mengatakan kedua trapesium ini sebangun. Ya, kita coba jawab sekarang. Lihat, syarat yang pertama. 2 bangun dikatakan sebangun apabila bentuknya sama. ABCD bentuknya apa? Trapesium, dan KLMN bentuknya juga trapesium. Dapat kita lihat sama-sama trapesium bentuknya, berarti dia memenuhi syarat yang pertama. Kita lanjut syarat yang kedua. Syarat yang kedua, sudut yang bersesuaian besarnya sama. Kita lihat di trapesium ABCD, sudut A itu bersesuaian dengan sudut apa di trapesium KLMN? Sudut K, ya pas. Sudut A bersesuaian dengan sudut K. Kira-kira sama nggak besarnya? Sama ya. Di situ kita lihat ada tanda sudut siku-siku, artinya besarnya pasti sama 90 derajat. Kemudian kita lihat ada sudut B. Sudut B bersesuaian dengan sudut apa? Sudut L. Di situ juga ada tanda sudut warna oranye. Kalau seperti itu dia tandanya sama ya. Maka besarnya dari sudut B dan sudut L itu sama. Kemudian ada sudut C. Sudut C bersesuaian dengan sudut M. Kelihatan juga ada tanda sama di antara sudut C dan sudut M. Itu artinya besarnya sama. Dan yang terakhir ada sudut
D. Sudut D bersesuaian dengan sudut N. Sama juga besarnya ya. Sama-sama 90 derajat. Sekarang kita masuk ke syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga, sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan sama. Sekarang kita mau bandingkan sisi-sisi mana aja yang bersesuaian dari kedua trapesium tersebut. Lihat sisi AB. Sisi AB bersesuaian dengan sisi KL. Ya, tepat sekali. Sisi AB bersesuaian dengan sisi KL. Kita bandingkan. AB panjangnya 16 cm, sedangkan KL panjangnya 8 cm. Kita sederhanakan menjadi 2:1. Ya, kita coba bandingkan sisi yang bersesuaian yang lain. Kemudian ada sisi BC. Sisi BC bersesuaian dengan sisi LM. Panjang BC 10 cm dan panjang LM 5 cm. Kita sederhanakan menjadi 2:1. Kemudian ada sisi CD. Sisi CD bersesuaian dengan sisi MN. Panjang CD 10 cm dan MN 5 cm. Bisa kita sederhanakan lagi menjadi 2:1. Kemudian yang terakhir ada sisi DA. Sisi DA bersesuaian dengan sisi NK. Panjang DA 8 cm dan NK 4 cm. Kalau kita sederhanakan bisa jadi 2:1. Kelihatan kan adik-adik? Ternyata dari kedua trapesium ini perbandingan sisinya sama semua. Sama-sama 2:1. Itu artinya kedua trapesium ini bisa dikatakan sebangun. Karena dia memenuhi syarat-syarat kesebangunan. Kita lanjut, sekarang perhatikan contoh berikut. Ada soal, perhatikan dua bangun yang sebangun pada gambar di bawah ini. Ada gambar segi banyak itu ya. A, B, C, D, E dan segi banyak P, Q, R, S, T. Kedua bangun ini sudah dikatakan sebangun. Artinya, kedua bangun ini sudah memenuhi syarat-syarat kesebangunan. Sekarang kita disuruh menentukan panjang sisi-sisi yang belum diketahui. Itu soalnya, hitunglah panjang sisi AE, ED, dan QR. Oke, kita coba jawab ya. Kalau bangun yang sebangun memiliki perbandingan sisi yang sama. Jadi caranya kita mau membandingkan sisi yang belum diketahui dengan sisi yang sudah diketahui panjangnya. Yang pertama yang ditanya panjang sisi AE. AE dia bersesuaian dengan sisi apa? Dengan sisi PT. Jadi kita bandingkan AE banding PT. Kemudian kita bandingkan dengan kedua sisi yang bersesuaian yang kedua-duanya sudah diketahui panjangnya. Kira-kira yang mana yang sudah diketahui panjangnya? Sisi AB bersesuaian dengan sisi PQ. Sisi AB sudah diketahui, PQ juga sudah diketahui. Jadi kita gunakan ini untuk mengetahui panjang sisi AE. Ya, AE banding PT sama dengan AB banding PQ. Ingat ya, AE itu berada di bangun pertama, PT itu berada pada bangun kedua. Jadi urutan perbandingan itu penting. Kalau kita dari bangun pertama dulu, maka perbandingannya yang kedua itu harus juga dari bangun yang pertama. Sisi yang berada di bangun pertama. AE banding PT sama dengan AB banding PQ. Oke, kita lanjut. AE banding 18 karena panjang PT udah diketahui 18 cm sama dengan panjang AB 32 cm dan panjang PQ 24 cm. Berarti AE banding 18 sama dengan 32 banding 24.
18 kita pindahkan ke sisi kanan. Maka dia menjadi kali ya. 18 kali 32 bagi 24. 32 dan 24 kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi 8. Kita dapat 8 dari FPB-nya ya. FPB antara 32 dan 24 adalah 8. Jadi 32 dibagi 8 hasilnya 4 dan 24 dibagi 8 hasilnya 3. Maka dia jadi 18 dikali 4 dibagi 3. Ternyata 18 masih bisa kita sederhanakan lagi dengan 3. 18 habis dibagi 3. Jadi 18 dibagi 3 hasilnya 6, kemudian 3 habis ya, tinggal 1. Tidak perlu ditulis. Maka dia tinggal 6 dikali 4. Dari situ kita tahu panjang AE sama dengan 24 cm. Sekarang kita lanjut. Untuk mengetahui panjang ED, sama caranya seperti untuk mencari panjang AE. ED bersesuaian dengan sisi TS, pas sekali TS. Maka ED dibanding TS sama dengan AB banding PQ. Sama ya. Di sini kakak pakai perbandingan yang sama, tapi kalau adik-adik mau pakai AE banding PT juga boleh, karena kita juga sudah tahu panjang AE berapa. Tapi kakak di sini masih pakai AB banding PQ. Kita lanjut. ED banding TS sama dengan AB banding PQ. Ya, ED per panjang TS ada 21 cm. Berarti ED per 21 sama dengan AB panjangnya 32 dan PQ panjangnya 24. 32 per 24. Cara yang sama, 21 kita kalikan silang. Kita pindahkan ke sisi kanan. Maka 21 dikali 32 per 24. Angka yang sama, 32 dan 24 bisa kita sederhanakan dengan cara sama-sama dibagi 8. Maka dapatlah 21 dikali 4 per 3. 21 juga bisa kita sederhanakan dengan membaginya dengan 3. 21 dibagi 3 hasilnya 7. Maka panjang ED menjadi 7 dikali 4 sama dengan 28 cm. Sekarang kita lanjut untuk mengetahui panjang QR. Sebelum kita menggunakan cara yang sama, coba diperhatikan. QR itu adalah salah satu sisi dari bangun yang nomor 2. Gini, kakak mau bandingkan dari bangun kedua terlebih dahulu, baru bangun pertama. Sekarang perhatikan. QR bersesuaian dengan sisi BC, ya kan? Kita bandingkan QR banding BC. Kita ambil juga dua sisi yang sudah diketahui yang bersesuaian dari kedua bangun ini. Tapi ingat, tadi kita QR banding BC. Artinya harus dari bangun kedua terlebih dahulu, baru dari bangun pertama. Bisa, di situ pilihannya bisa PQ banding AB, bisa PT banding AE, atau TS banding ED. Terserah adik-adik yang mana yang mudah. Tetapi untuk kali ini kakak masih pakai perbandingan sisi yang sama dengan sisi sebelumnya. Kakak bandingkan PQ dengan AB. Kenapa PQ yang di atas? Karena yang kitanya itu adalah QR. QR itu berada dari bangun nomor 2. Nah, maka perbandingannya QR banding BC sama dengan PQ banding AB. Kita masukkan angka-angkanya. QR banding 48, karena panjang BC sudah diketahui 48 cm. Sama dengan
Panjang PQ 24 cm dan AB 32 cm. Maka QR banding 48 sama dengan 24 banding 32. Dengan cara yang sama, 48 kita pindahkan ke kanan, kita kalikan silang. Jadi QR sama dengan 48 dikali 24 per 32. Masih cara yang sama, 24 dan 32 ternyata bisa kita sederhanakan dengan cara sama-sama dibagi 8. 8 itu diperoleh dari FPB dari keduanya. 24 dibagi 8 hasilnya 3, 32 dibagi 8 hasilnya 4. Maka 48 dikali 3 dibagi 4. Ternyata yang 48 juga masih bisa kita sederhanakan dengan membagikan dengan angka 4. 48 dibagi 4 hasilnya 12. Maka panjang QR adalah 12 dikali 3 sama dengan 36 cm. Begitulah cara untuk menentukan salah satu panjang sisi yang belum diketahui dari kedua bangun yang sebangun. Gimana adik-adik? Mudah kan?